Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo di acara Jalan Penuh Makna yang kali ini saya akan membahas tentang kesalahan yang sering terjadi. Dalam hal ini adalah kesalahan berpikir berawal dari ketika saya memberikan kuliah dan kemudian akhirnya ditemukan sebuah kesalahan berpikir yang biasanya terjadi ketika kita belajar tentang perkembangan manusia. Bahkan kesalahan seperti ini juga bisa atau potensial dialami oleh psikolog sekalipun, bahkan psikolog yang mempelajari tentang perkembangan. Nah, tetapi kesalahan ini tidak selalu hanya kita letakkan atau hanya bisa kita letakkan pada konteks psikologi perkembangan, tapi sebenarnya ini lebih tepatnya adalah sebuah kesalahan logika. Tapi logika ini akan lebih mudah saya jelaskan dalam konteks perkembangan atau perkembangan manusia karena memang munculnya tadi ketika saya berkuliah tentang perkembangan ya. Saya bercerita dulu ini bahwa saya berkuliah atau memberikan kuliah itu tentang pendidikan seks buat anak. Nah, di salah satu stase perkembangan yang pada waktu itu membuat pembabakan antara umur 0 sampai dengan 18 bulan atau 1,5 tahun, skup pendidikan seks pada anak usia dini itu, atau pada anak-anak itulah ya, itu salah satu poin yang saya jelaskan kepada mahasiswa pada waktu itu adalah menyatakan bahwa perlakuan atau orang tua memberikan kasih sayang, perlakuan kasih sayang kepada anaknya itu adalah salah satu bentuk skup dalam pendidikan seksual di rentang usia 0 sampai 1,5 tahun. Nah, artinya apa? Ini kemudian jadi semacam konflik ya, konflik dalam artian ada satu pertanyaan yang bersinggungan dengan salah satu skup, salah satu poin lah ya dalam skup pendidikan seks pada usia 0 sampai 1,5 bulan, 1,5 tahun ini, yaitu eh, kapankah atau sejak kapan kita bisa memberikan pendidikan seksual. Nah, berarti ketika di usia 0 sampai dengan 1,5 tahun aja ada skup dalam memberikan pendidikan seksual, berarti kan pendidikan seksual itu diberikan sejak anak itu lahir berarti. Nah, dari sinilah kemudian terjadi kebingungan. Nah, bagaimana mungkin eh, anak itu belajar tentang seks? Padahal saat itu umurnya 0 sampai dengan 1,5 tahun. Nah, ini kan akhirnya yang dimaksud sejak kapan pendidikan seks itu diberikan? Apakah kemudian kita harus menunggu anak bisa belajar? Nah, yang dimaksud dalam skup ini adalah perlakuan dari orang dewasa yang diberikan kepada anak-anak yang itu berimpact pada pendidikan seksual atau pondasi pendidikan seksual paling tidak, atau mungkin bentuk pendidikan seksual paling awal. Misalnya kita memperlakukan anak laki-laki dan perempuan secara berbeda, sentuhannya berbeda, bagaimana kita membersihkan diri mereka berbeda, bagaimana kita berinteraksi, cara ngomong berbeda, itu juga pondasi dari pendidikan seksual minimal untuk mulai menjelaskan atau mulai membuat anak merasa berbeda. Bukan anak paham loh ya, karena memang tadi ada perdebatan apakah anak-anak bisa berpikir sehingga pendidikan seksual bisa diberikan 0 sampai 1,5 tahun. Nah, yang saya maksud di sini ada rasa berbeda dalam perlakuan yang membuat dia aware atau setidaknya menjadi pondasi dia untuk sadar bahwa dia mendapatkan perlakuan tertentu sehubungan dengan identitas dirinya sebagai jenis kelamin tertentu. Itu bisa menjadi pondasi seperti itu. Nah, yang sering disalahpahami itu tadi ketika kita bertanya tentang sejak kapan pendidikan seksual diberikan dan kemudian mungkin ada kebingungan karena itu diberikan sejak 0 sampai
ada skup pendidikan seksual dari 0 sampai 1,5 tahun, berarti diberikan sejak nol berarti kan. Itu bagaimana mungkin? Nah, itu yang sering disalahpahami bahwa memberikan edukasi atau memberikan pendidikan itu dianggap menunggu subjek yang kita berikan edukasi itu bisa berpikir atau bisa merespon atau bisa menyerap apa edukasi yang kita berikan. Padahal sebenarnya pemberian edukasi itu bisa sebuah perlakuan yang kemudian bisa menanamkan rasa, bisa menanamkan cikal bakal pola berpikir itu langsung ke bawah sadarnya si anak. Nah, salah satunya adalah dengan memberikan perlakuan terhadap anak dengan cara tertentu, termasuk yang bisa menjadi pondasi untuk pendidikan seks buat mereka. Nah, apa yang dimaksud dengan nunggu anak untuk bisa berpikir? Nah, itu yang terjadi kesalahpahaman. Ketika anak berpikir dan kemudian mulai aktif menjalankan pendidikan seksual yang diawali oleh dirinya, itu artinya mulai muncul awareness, kesadaran tentang seks. Apa itu kesadaran tentang seks? Nah, seks itu kan artinya segala apa eh, alat kelamin atau jenis kelamin. Kalau biasanya diartikan di jenis kelamin. Kalau di biodata mungkin teman-teman membaca ada name, eh, birth and date, apa eh, place and birth date dan seterusnya kayak begitulah. Terus ada address dan seterusnya. Ada hobi, ada seks. Itu jenis kelamin. Artinya ketika dia mulai aware, nah pada saat itu dia mulai menjadi aktif untuk belajar. Jadi bedakan antara mendapatkan pendidikan dan dia aktif untuk menjalani pendidikan. Itu dua hal yang berbeda. Nah, kesalahpahaman seperti ini itu bisa saya contohkan lagi yang hampir mirip ya ketika kita belajar tentang hierarchy of needs sama Maslow atau kita belajar tentang teori motivasi lah dan kemudian kita membahas tentang hierarchy of needs misalnya. Maka ada kesalahpahaman bahwa eh, setiap stage dari kebutuhan itu berisi kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Ketika kita bilang bahwa physiological needs, maka makan itu hanya bisa dimasukkan di situ. Nah, padahal arti needs di sini kan kebutuhan. Nah, kebutuhan itu sesuatu yang mendorong. Kalau kita masukkan ini dalam teori motivasi, maka need as a motive. Jadi, need itu diartikan sebagai motif, yaitu apa yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Kalau kita ambil saja contohnya adalah makan, maka yang mendorong makan itu bisa saja alasan fisiologis karena lapar, tapi bisa juga alasan misalnya taruhlah love and belonging, mengajak janjian dengan gebetannya untuk makan, atau mungkin makan dengan tujuan esteem, harga diri, harus dengan eh, makanan tertentu atau di tempat yang mentereng gitu ya, yang bermerek. Nah, artinya perilaku makan itu bisa masuk di semua level kebutuhan. Hanya saja yang membedakan adalah motifnya atau needs yang mendasari perilaku tersebut dilakukan. Nah, itu kan berbeda dengan meletakkan kebutuhan makan hanya di salah satu stage atau dianggap hanya kebutuhan fisiologis. Padahal enggak juga. Nah, itu kalau mau teman-teman mau lebih meyakini, bisa saja kita bilang misalnya kebutuhan untuk berhubungan seks. Kalau ansih hanya ngomong soal kebutuhan biologis, ya berarti ya hanya untuk memuaskan dorongan atau hasrat nafsu seksual aja. Tapi kalau misalnya hanya berhubungan seksual dengan pasangan tertentu, melihat bibit-bibit bobot, atau hanya dilakukan ketika sudah memenuhi kualifikasi tertentu sehubungan dengan spiritualitas atau norma agama dan seterusnya. Itu bisa diletakkan pada stage yang berbeda. Nanti teman-teman kalau masalah stage-nya silakan dipelajari sendiri ya. Ada hierarchy of needs-nya Maslow. Nah, ini kita bukan sedang berbicara atau belajar tentang hierarchy of needs-nya Maslow, tapi kita lebih sedang belajar menyadari apa kesalahpahaman atau kesalahan dalam melihat
eh, perkembangan manusia itu. Bahkan kalau mau ditarik lebih abstrak lagi, ini adalah kesalahan logika. Ya, jadi menempatkan konteks sebuah konten atau bahan pembicaraan atau objek pembicaraan itu pada konteks yang salah. Nah, itu sering terjadi. Jadi kenapa saya penting untuk membuat video ini dan kemudian berbagi kepada teman-teman, karena ini sering terjadi. Baik dialami oleh mahasiswa S1, bahkan mahasiswa profesi sekalipun, bahkan mungkin yang sudah punya gelar psikolog sekalipun. Nah, kesalahan-kesalahan semacam ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada konteks contoh saya di hierarchy of needs Maslow atau di contohnya tentang pendidikan seks tadi. Tapi ada banyak sebenarnya, tapi karena ini saya sedang menemukan ini tadi di konteks atau di pengalaman saya ketika mengajar tadi, maka saya ingin segera berbagi saja biar saya tidak lupa dan ini bisa terbagikan kepada teman-teman yang mungkin belum menyadari kesalahan ini dan sering melakukannya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Masih selalu di Jalan Penuh Makna di channel Rudi Cahyo TV Psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.